Capricorn, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir, buat yang pertama hadir, salam kenal, dan terima kasih sudah mampir. Semoga suka di channelku ini. Untuk kalian yang merayakan Hari Raya Natal, aku mengucapkan selamat Hari Natal. Semoga kalian semua berbahagia ya. Kali ini kita mau reading tentang apa saja yang akan datang di 3 bulan pertama tahun 2025 kalian. Jadi sekitar Januari, Februari, Maret lah ya. Januari, Februari, Maret itu kira-kira apa yang akan terjadi. Mungkin ada ide-ide baru atau apa, kita akan lihat nanti bacaannya. Seperti biasa aku mau bilang bahwa ini fun reading, prediksi, dan general reading ya. Jadi tidak bisa resonate buat semuanya, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja yang baiknya, buang buruknya. Tapi kalau memang benar-benar nggak cocok, tinggalkan saja readingan ini ya teman-teman. Kita mau mulai, kartunya sudah aku shuffle ya di sini. Kalian untuk Capricorn, kalian punya Prince of Summer. Oke, semoga kelihatan ya. Kemudian kalian dapat Six of Spring. Six of Spring. Kemudian kalian punya Two of Summer. Jadi ini untuk Januari, Februari, Maret ya. Terus kamu ada Clover. Lalu kamu ada Snake. Terus kamu ada juga The Sun. Wow. Oke, kita mau lihat ya. Kira-kira 3 bulan pertama di awal 2025 kamu ada apa? Capricorn, aku kalau melihat di sini di tahun 2025 itu kamu memang kayaknya kelihatan semakin dewasa gitu ya. Kayak kamu tuh semakin bisa diandalkan gitu. Karena memang kamu mulai membentuk diri kamu seperti itu ya, bahwa nih aku udah makin dewasa nih, aku harus bisa mandiri, aku juga harus bisa diandalkan, aku harus bisa membantu orang lain kayak begitu ya. Jadi aku melihat kayak ada kesadaran dari dalam diri kamu sendiri, sehingga aku melihatnya di sini karakter kamu pun semakin kuat gitu dengan kedewasaan kamu ini gitu ya. Aku lihat juga kamu akan lebih tenang gitu ya, kayak kamu lebih penuh perhatian, lebih penyayang seperti itu. Aku melihatnya bisa jadi ini adalah berbagai tantangan, masalah yang kalian alami di tahun lalu itu membuatmu belajar banyak hal gitu ya. Jadi kamu mempelajari semua kejadian itu, kemudian kamu menjadi lebih harmoni gitu. Kamu hidupnya jadi lebih selaras. Banyak pelajaran-pelajaran baik yang kamu ambil, yang segala yang negatif itu mulai kamu buang gitu ya. Karena itu tadi kamu udah semakin dewasa ya. Karena hal itu kamu merasa itu kayak akan membawa kedamaian gitu di dalam batin dan diri kamu gitu. Sadar akan hal itu gitu. Jadi aku juga melihat ada peningkatan spiritual di 2025 ini pada beberapa Capricorn ya. Kamu berusaha untuk tidak menciptakan, atau kamu tuh kayak mau menghindari konflik aja deh, aku udah nggak mau ribut-ribut gitu, udah nggak mau lagi terpicu oleh sesuatu hal sepele, langsung emosi, kesel kayak gitu ya. Ibaratnya 2025 ini kamu sih kayak lebih adem gitu hatinya ya. Lebih tenang gitu ya. Memang tadi kan ada tenang, adem, dewasa gitu ya. Kayak memang kamu memulai semua itu gitu. Memang kamu menciptakan diri kamu, memplanning diri kamu untuk lebih baik di 2025. Kemudian di awal Januari aku melihat ada rezeki, ada keberuntungan gitu ya yang kalian dapat di awal tahun. Mungkin tidak besar gitu, sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Mungkin sesuai dengan pekerjaan kalian. Kalau memang misalnya kalian adalah PNS, misalnya ya sesuaikan pendapatan kalian. Kalau misalnya kalian seorang pengusaha, ya sesuaikan dengan berapa yang biasa kalian dapat. Tetapi memang ada rezeki ya yang disesuaikan dengan kondisi kalian gitu. Yang kalian akan dapat di awal tahun. Tidak besar ya. Tetapi ya apa ya? Cukup lumayan ya. Cukup membawa kebahagiaan untuk bisa untuk karir, usaha kamu gitu. Setelah
awal tahun banyak pengeluaran seperti itu ya. Tidak ada salahnya kalian di sini aku melihat juga untuk, mencoba hal-hal baru ya, untuk usaha, karir kamu gitu. Kamu mulai menjajaki sesuatu yang baru. Kamu harus memberanikan diri kamu. Di sini kamu kayak diminta untuk juga semesta meminta kamu mengeluarkan ide-ide kamu. Kamu diminta untuk berinovasi gitu ya. Tuangkan ide barumu, bisa jadi ini akan, menaikkan atau akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk kamu itu, mendapatkan penghasilan yang, lebih besar lagi atau ada tambahan penghasilan lah dari ide-ide kamu yang baru itu yang akan kamu wujudkan gitu ya. Jadi, tidak ada salahnya kalian coba gitu ya, bisa jadi itu akan membawa keberhasilan buat kamu. Kemudian untuk yang kalian yang bekerja di kantor atau perusahaan gitu ya, kamu diminta untuk menyelesaikan segera jika ada masalah yang tertunda, masalah yang timbul, atau masalah itu sebenarnya dari tahun lalu ya Capricorn. Jadi jangan biarkan menggantung. Itu akan merugikan diri kamu sendiri dan ini masih di awal tahun, perjalanan kamu masih panjang gitu. Jangan sampai itu akan menghambat karir kamu, menghambat langkah kamu, menjadi batu sandungan dalam pekerjaan kamu kayak begitu ya. Eh, Kemudian di awal tahun ini beberapa dari Capri akan ada tawaran kerja, akan ada kabar baik ya dari lamaran yang kalian kirimkan gitu ya. Beberapa kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya, memiliki pekerjaan baru gitu. Dan kamu diminta di sini jangan takut ya, apapun tawaran yang datang itu kalau memang kalian belum memiliki pekerjaan, coba saja dulu ya, supaya itu menjadi batu tolakan kamu untuk maju ke depan gitu. Oke, kemudian di Februari kalian punya apa? Di sini kamu ada Six of Spring dan The Snake. Di sini sih aku melihatnya gini, kalau di Februari itu kayak Capricorn akan mendapatkan apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai Capricorn. Kalau misalnya kemarin itu kamu menanam sesuatu hal yang kurang baik, kurang menyenangkan, itu juga yang akan kamu dapat. Tetapi kalau misalnya kemarin itu kamu menanamnya, kemarin itu dalam arti tahun-tahun kemarin gitu ya, kamu menanamnya itu hal-hal yang baik, ya di sini kamu akan menuai banyak kebaikan. Gitu intinya di bulan Februari ya. Jadi kamu kalau misalnya ternyata tiba-tiba kamu ada masalah, ya mungkin oh ya udah terima, berdoa, berserah gitu ya. Tapi kalau ternyata kamu mendapatkan suatu keberuntungan atau suatu apa kebahagiaan yang luar biasa, ya bisa jadi itu karena apa yang sudah kamu tanam kemarin-kemarin gitu ya. Kemudian di sini dengan adanya Six of Spring, aku melihatnya seperti ada apa ya, kesuksesan, ada kemenangan di balik kerja kerasmu gitu ya. Orang-orang mulai tidak meragukan pekerjaan kamu, bos kamu menghargai kinerja kamu gitu. Orang-orang mengakui kemampuan kamu, orang-orang sekitarmu juga sangat tahu karakter-karakter baik kamu gitu ya, yang selalu berusaha untuk bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik yang kamu bisa kerjakan gitu. Jadi di sini saatnya kamu tampil, kamu menunjukkan kepiawaian kamu, kemampuan kamu, eh, talenta kamu ya. Semua mata akan memandang kamu dan akan memuji kehebatan kamu gitu ya. Apapun peranmu di sini, apakah itu dalam pekerjaan ataupun usaha kamu, kerjasama gitu ya. Jadi kamu tunjukkan kemampuan kamu bahwa kamu memang mampu melakukannya dengan sangat baik gitu dalam pekerjaan kamu ya. Kemudian di sini ada mimpi-mimpi kamu yang akan segera terwujud. Bisa jadi tadi ya ide di sini yang kamu wujudkan itu akan terwujud ya. Kamu harus lepaskan khawatir nggak bisa atau ketakutan gitu ya. Karena itu hanya akan membatasi gerak kamu aja gitu. Padahal kamu sebenarnya memiliki kemampuan talenta yang sangat baik. Kalau memang kamu mau serius, kamu mau fokus, kamu mau tekun gitu ya. Saatnya kamu saat ini tuh untuk optimis untuk keberhasilan, kesuksesan kamu dan itu akan kamu raih semuanya keberhasilan itu ya. Uh, Usaha kamu itu yang membuahkan hasil
ini gitu ya, maksudnya ini tuh akan membuahkan hasil ini tuh akan, apa ya, akan otomatis akan menciptakan pundi-pundi, otomatis akan membawa pemasukan, uang kamu akan mengalir gitu di tangan kamu gitu. Otomatis kamu akan memiliki pemasukan yang lancar, sehingga keuangan kamu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk juga hati-hati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam, keuangan kamu gitu ya. Kamu harus lebih rendah hati, kamu juga harus fleksibel ya mengikuti apa ya, mengikuti budaya atau mungkin ibaratnya, vibe-nya kantor itu, vibe-nya di berteman, vibe-nya dengan atasan, hubungan kamu dalam lingkungan pekerjaan apapun itu kamu di sini diminta fleksibel ya. Kamu harus bisa berteman dengan siapapun, walaupun mungkin tidak harus seakrab segimana, tapi kamu harus baik dengan siapapun di sini pesannya ya. Karena akan ada orang-orang yang apa ya, mengharapkan kejatuhan kamu gitu ya. Tetap ada dalam setiap pekerjaan atau usaha itu bertemu orang itu pasti ada yang senang, ada yang enggak gitu ya. Dan di sini kamu diminta hati-hati gitu. Oke, kemudian untuk di bulan Maret, di sini ada Two of Summer dan The Sun. Two of Summer dan The Sun ya, banyak sekali aku lihat ini harapan-harapan yang terwujud. Rencana-rencana yang berjalan dengan baik ya, bisa jadi yang kamu rintis di sini mulai bertumbuh dan akan menghasilkan seperti yang kalian harapkan gitu ya. Apapun yang kamu usahakan akan terwujud. Kamu seperti kayak mendapatkan banyak kemudahan, kayaknya jalan itu lancar aja gitu ya. Hampir-hampir tidak ada rintangan, tidak ada tantangan yang berarti gitu. Dan kamu pun di sini kehidupan kamu secara umum hati kamu itu bahagia, happy menjalani kehidupan kamu gitu ya. Kemudian kamu di sini juga jangan lupa untuk mensyukuri semua yang kamu dapat ya. Pada dasarnya aku lihat sih semua berjalan lancar ya, karena juga dari bisa jadi di sini memang kebaikan hati kamu, kemudian kamu itu orangnya kan tadi ya penyayang, apa kamu memulai memperbaiki diri kamu lebih baik lagi sehingga orang-orang itu menyukai kamu, kamu yang selalu membantu gitu ya, kamu mau turun tangan, membantu pekerjaan orang, ramah seperti itu ya. Jadi kamu juga kayak apa ya, misalnya dengan pelanggan, kalau misalnya kamu usaha, pelanggan, klien, itu hubungan kamu itu baik, kamu menjaga hubungan itu. Tapi di sini tapi kamu tetap harus hati-hati ya dengan semua kebaikan kamu. Baik itu boleh, tapi kadang-kadang kalau kita terlalu baik, kita juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya, dan itu bisa merugikan kita. Jadi kayaknya kalau orang terlalu baik itu kadang-kadang kita juga bisa disepelein gitu ya, dimanfaatin, disepelein kayak begitu karena kebaikan kita. Kemudian keuangan aku melihatnya juga di sini seimbang ya, antara pemasukan dan pengeluaran. Keuanganmu tidak ada kekurangan ya, justru aku lihat di sini kayak masih ada penghasilan kamu yang bisa kamu simpan ya, karena kamu di sini sepertinya usaha-usaha kamu itu berkembang dengan baik ya, apalagi kalau misalnya ternyata kamu udah memiliki pekerjaan tetap, terus kamu mencoba ide baru kamu itu, dan itu bisa mendapatkan income baru, sehingga keuangan kamu di sini aku melihat malah cukup berlimpah gitu di bulan Maret. Ya, oke, sekarang kita mau lihat tentang cinta. Cinta di sini aku bagi 3 ya, teman-teman. Di sini adalah ini ada look to your inner strength ya, ini untuk single. Kemudian admire, ini adalah untuk couple ya, kalian yang berpacaran ataupun yang sudah menikah. Kemudian di sini satu lagi, turn on your heart light. Ini untuk single parent. Oke, kita mau lihat dulu untuk yang single. Look to your inner strength. Kamu diminta kayak melihat kekuatan batin kamu gitu ya. Diminta untuk bertanya di diri kamu, untuk mengikuti kata hati kamu. Ini yang cinta ini untuk dalam 3 bulan ya teman-teman. Aku nggak buat per bulannya, tapi langsung dalam 3 bulan ini gitu. Jadi kamu diminta untuk mengevaluasi, mengkoreksi diri kamu.
apakah kamu mau sendiri dulu atau memang kamu akan memulai membuka diri dari seseorang gitu. Jadi dalam 3 bulan ini kamu diminta untuk bertanya pada diri kamu. Kalau memang kamu mau sendiri dulu ya nggak ada salahnya, tapi kalau memang kamu ingin membuka diri kamu, ya mulailah dengan apa yang bisa kamu lakukan, bergaul, membuka diri, membuka percakapan, berpenampilan lebih baik, tersenyum seperti itu ya. Sehingga aura positif itu akan keluar dari dalam diri kamu gitu. Kemudian untuk yang menikah di sini couple atau menikah ya, admire, mengagumi. Eh Kayaknya ini dibilangnya kan sudah saatnya untuk memikirkan dan lihat pasanganmu, syukuri dan kagumi ya. Jadi kamu diminta untuk jangan melihat orang lain, jangan melihat kepada yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih muda, lebih berbinar-binar matanya atau apalah yang di mata kamu yang jauh lebih menarik, karena pasti semua orang itu akan banyak yang lebih menarik, lebih menarik, lebih menarik. Itu semua ujian, tantangan buat kita ya. Jadi kamu diminta tidak perlu membandingkan. Seseorang yang ada di samping kamu itu ya, kalau memang kalian memang sudah cocok, itu adalah yang bisa jadi dipilihkan semesta untuk kamu. Sehingga kamu harus menjaga hubungan itu terlebih-lebih untuk kalian yang sudah menikah, oke? Kemudian untuk single parent di sini kalian punya turn on your heart light. Kamu diminta menyalakan cahaya hati kamu gitu. Kalau orang itu bisa merasakan sebenarnya ketika hati kita itu happy, seneng, muram, suram, diem tapi kita bercahaya itu juga beda gitu. Auranya, vibes-nya itu beda. Orang tuh bisa merasakan gitu ya. Jadi untuk kalian yang single parent, saatnya kamu membuka hati, menyalakan cahaya hatimu untuk bersinar gitu ya. Saatnya cinta itu bisa kalian rasakan dengan hati kayak begitu ya. Bukan apa ya, bukan hanya dengan pikiran, apalagi dengan mata kamu gitu ya. Karena di hati itu ada jawaban. Apakah seseorang ini akan tepat dengan kamu itu ya gitu. Tetapi kalau misalnya kamu baru akan menarik seseorang, ya hati kamu itu harus happy dulu, senang dulu. Hati kamu memang butuh cinta, pengen cinta. Jadi otomatis itu akan keluar gitu dari diri kamu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah pendekatan dengan seseorang, tanyakan di hati kamu. Di hati itu, apakah seseorang ini tepat untuk kamu atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pesan semesta untuk kalian di 3 bulan awal 2025. Di sini kamu punya love. Love is everywhere. Open your heart to feel it. Ya, di situ kamu punya love, punya cinta. Kamu diminta untuk mengutamakan cinta dalam melangkah di 3 bulan ke depan. Karena cinta ada di mana-mana, buka hatimu untuk merasakannya. Ya, apapun aspek dalam hidupmu, semesta memintamu untuk mengedepankan cinta. Gitu. Cinta dalam arti bukan cinta antara dua jenis kelamin ya. Cinta di sini dalam arti kasih sayang gitu, mencintai sesama, mengasihi sesama, empati gitu kayak begitu ya. Jadi kita bisa merasakan seseorang, termasuk yang kalau kamu nggak mau diginiin ya kamu jangan giniin orang seperti itu. Oh kalau aku pengen hatiku bahagia ya kamu juga harus membahagiakan orang lain apapun caranya itu, walaupun mungkin hanya dengan tersenyum, dengan menyapa orang dengan ramah seperti itu ya. Kemudian apa yang bisa kamu healing dalam 3 bulan ke depan untuk diri kamu, self care untuk diri kamu sendiri. Kamu punya be still. Be still di sini tetaplah tenang, diam gitu ya. Jadi kamu sesekali kamu perlu untuk diam. Dalam arti mungkin kayak apa ya? Puasa berbicara, pikirkan apa ya? Berpikir dengan hati gitu. Jadi mungkin saatnya kamu diem aja dulu kayak meditasi. Mungkin saat weekend, saatnya kamu diem aja gitu. Nggak usah banyak komen, nggak usah banyak mikir yang nggak usah melakukan tindakan yang macam-macam. Coba diam, tenangkan dirimu, rileksi jenak dirimu. Mungkin saat kalian ibadah, kalian lebih waktunya lebih panjang untuk
berbicara dengan diri kalian seperti itu ya, agar kamu dapat pencerahan gitu ya. Kayak ketika kita diam itu kayak hati kita berbicara dan di situ semesta itu bisa masuk, malaikat bisa masuk memberi pesan, Tuhan bisa masuk melalui penjaga-penjaga kamu memberikan pesan-pesan baik, itu akan bisa terasa di diri kamu ya, sehingga itu bisa membantu kamu mengatasi berbagai hal yang datang dalam hidup kamu dengan lebih baik gitu ya. Jadi kayak coba diam dulu, endapkan sebentar, apalagi kalau kalian punya masalah, setelah tenang, baru kamu bergerak, baru kamu action, baru kamu berbicara, baru kamu berkomentar, terlebih ketika kamu menemukan suatu masalah gitu ya. Oke Capricorn, itu saja yang aku punya untuk 3 bulan di awal 2025 ya. Semoga bisa membantu, semoga bisa menghibur. Sehat selalu buat Capricorn. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi ya. Terima kasih buat Capricorn. Salam.